Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Ya. Dan hari ini sebenarnya aku nggak ada mau syuting dan ini aku videonya nggak tak edit sama sekali ya. Ini bener-bener asli dari kameranya langsung. Karena jujur aku sekarang mau buat konten yang mungkin ini panjang dan aku ngomong nggak jelas ngomong apa aja. Gak tahu nanti ini ada yang nonton atau enggak ya terserah lah ya. Yang penting aku mau buat konten aja. Aku pengen ngerekam video aja nggak tahu kenapa. Karena menurutku sekarang hawanya rada enak banget ya. Karena di luar sana itu sekarang lagi hujan deres banget. Dan aku sekarang juga lagi ada di kerjaan gitu kan ya. Jadinya ya santai santai aja gitu kan ya. Ya nggak usah kalian nggak usah nunggu aku mau ngomong apa gitu mau bahas apa nggak ada yang tak bahas. Tapi di sini aku mungkin mau ngobrol sebentar lah ya ngobrol-ngobrol aja gitu mungkin. Selamat datang buat kalian yang lagi nonton video ini, video nggak penting ini. Kalau misalkan kalian mungkin punya saran atau mungkin kalian punya kritik soal video-video yang aku buat, silakan kalian tulis aja nggak apa-apa. Ini bebas banget ya. Dan aku nggak ngerti ya, iki video ini nanti sampai kapan gitu mari ini kan. Ya, aku nggak pengen bahas apa-apa rek di sini rek. Aku pengen cuman naruh HP, terus habis itu aku ngobrol aja nggak jelas gitu kan ya. Ya karena memang pengen ngerekam video aja gitu. Mungkin kalau misalkan kalian di rumah kalian sekarang lagi hujan, itu bayangkan kalau suasananya sekarang lagi hujan deras, terus kalian di rumah, terus kalian buat kopi, kopi susu gitu kan, terus kalian tidur di kamar kalian pakai selimut, itu kayaknya rasanya enak banget, sumpah, itu enak banget sih. Dan aku sekarang lagi ada di kerjaan karena ya nggak ngapa-ngapain, ya udah ngerjain tugas kuliah, terus tadi seharian juga nggak lapo-lapo sih aku seharian ngapain tadi cuman kerja terus habis itu nugas kuliah terus aku ada kerjaan lain desain logo terus juga buat konten El Kasus sekarang juga ada 4 atau 5 koyoy tapi aku sih belum sempet syuting gitu jadinya ya wis aku males ya kan akhirnya ya ngomong nggak jelas kayak gini aja gitu kan ya dan kalau misalkan ini ono sing nonton sih gendeng sih gila banget kayak misalkan ini ada yang nonton gitu kan karena emang bener-bener ini video nggak jelas gitu kan terus marah-marah ke sing nonton itu kayak aneh gitu loh ya tapi apa kabar buat kalian yang nonton ini ya mungkin kalian yang nonton ini ada yang sekarang lagi diem merenung sama teman-teman kalian terus kalian mikir ya apa ya Rek, ya cara nih dapat pekerjaan ya apa ya Rek, ya cara nih ngelamar pekerjaan terus kalian juga ada yang baru lulus bingung mau milih antara kuliah atau mau nugas ya atau kuliah atau mau kerja atau pengen dua-duanya gitu. Kalau mungkin aku boleh saran sih ya, yo aku dulu sih ya, dulu aku sebenarnya dapat beasiswa. Terus akhirnya aku cancel beasiswa itu karena waktu itu aku lagi bener-bener gak duit, gak punya. Jadinya ya akhirnya aku milih kerja. Aku kerja di salah satu hotel selama 6 bulan atau 7 bulan dengan gaji per bulan itu 600.000. Itu 2018 2019 2019 aku 7 bulan kerja di hotel itu gajinya 600.000 bayang no terus nggak ono libur beras men nggak ada liburnya sama sekali gitu kan ya terus habis itu ya aku nggak nyebut namanya ya tapi waktu itu emang aku lagi ada konflik sama atasan di hotel itu gitu kan ya karena memang motong gajiku nggak bilang-bilang akhirnya ya aku ya mau nggak mau ya aku harus harus ngomong gitu kenapa kok dipotong gitu salahku apa gitu ternyata waktu aku mengajukan libur gitu kan ya karena aku pengen istirahat 1 hari atau 2 hari gitu ternyata per harinya itu dipotong 60.000 kalau nggak salah kalau nggak 65.000 bayangkan Rek. Gaji ini tuh wes 600.000 terus mari ngono jadi dipotong 120.000 itu kan ya lumayan banget ngono kan ya tapi enaknya di sana itu makannya ya sana terus ya, maaf kalau misalkan ono suara-suara sepeda motor keras ya karena ini emang depannya itu alun-alun jadi rame banget gitu kan ya gitulah intinya gitu terus habis itu ya wes aku mari ngono pas waktu waktu itu kerja aku punya temen jadi aku punya temen namanya Dimas ya Dimas
Kita itu waktu itu cari pekerjaan itu 2 bulan 3 bulanan keliling Jember gitu kan ya, cari kerjaan mulai ban bocor, nggak punya bensin, terus kita cuma pegang uang berapa gitu, kita patungan untuk beli bensin gitu kan. Itu sih melas banget sih ya, tapi ya itu proses gitu kan ya. Sampai sekarang pun juga aku masih masih proses, Dimas pun juga masih proses gitu kan ya. Tapi buat kalian yang mungkin sekarang lagi bingung cari pekerjaan, ya percayalah bahwa nanti kalian pasti akan dapat pekerjaan kalau kalian nggak berhenti untuk berusaha, nggak berhenti untuk niat cari kerja gitu kan ya. Nggak cuman sekali 2 kali berangkat terus selesai gitu. Janganlah. Kalau misalnya kalian punya niat pengen kerja ya harus ditekuni bener-bener gitu kan. Ya mungkin itu aja yo. Sebenarnya ini nggak tahu aku bingung mau ngomong apa aja. Aku bingung, bener-bener bingung gitu. Jadi maaf kalau misalkan agak gimana gitu kan ya. Ya gitulah. Di luar ini jujur ya, di luar ini lagi ada hujan deras banget gitu, beledek, petir ngono kan ya. Jadinya aku juga ngerasa kalau misalkan ini ya pintu tak buka, di luar itu bener-bener deras banget gitu, deras banget. Makanya tak tutup pintunya biar nggak terlalu kedengaran suara hujannya gitu. Tapi mungkin kalau daripada aku ngevideo nggak jelas gitu kan ya, mending aku cari berita gitu ya, siapa tahu ada gitu kan berita yang apa gitu kan. Karena kemungkinan ini adalah salah satu video paling panjang yang pernah aku buat. Ya ini mungkin video paling panjang, paling random, paling nggak jelas dan nggak pernah dan nggak teredit sama sekali. Jadi aku ngomong ini ya wis ngomong apa noe gitu, dan sebenarnya aslinya seperti ini. Jadi video-video yang kalian tonton di belakang bahas kasus-kasus semuanya itu aku ya potong-potong pakai filter gitu-gitu lah ya, aslinya ya wis kayak gini ngono kan. Tapi mungkin daripada aku menang ngono kan ya. Jadi tadi aku sempet 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 cari informasi tentang mitos memperbaiki diri sendiri. Jadi aku punya salah satu konten juga, Biel Safidan. Di sana itu aku jadi apa adanya gitu kan ya. Aku bahas apapun, nggak karu-karuan lah, bahas sembarang tak bahas gitu. Hal-hal yang paling nggak penting, nggak jelas semua tak bahas sama aku di sana gitu. Jadi aku tadi itu sempat ada salah satu YouTube, dia itu memposting, itu kayak YouTube luar negeri ya. Dia itu memposting kayak kayak memperbaiki diri itu mitos dan lain-lain gitu. Akhirnya aku penasaran, aku cari gitu kan di Google gitu kan ya. Kok ternyata ada gitu kan ya. Ya pas aku baca gitu semuanya, kan aku suka baca, pas aku baca semuanya juga ternyata kontennya menarik gitu. Ya kemungkinan mungkin nanti ini mau tak bahas di kontenku yang Biel Safidan itu sih, di YouTubeku yang Biel Safidan itu, karena ini kayaknya relate sama banyak orang dulu. Menurutku sih ini relate sama banyak orang, karena yo kita sebagai manusia pastinya pernah merasakan kayak hari ini kita semangat gitu kan, ayo kita cari kerja, ayo buat konten bla bla bla, terus 1 jam 2 jam 3 jam tiba-tiba kayak males, capek, alasan opo lah nggak jelas ngono kan. Ya kayak gitu-gitu kan jadinya ya kayak ya piye ngono kan ya. Ya gitu-gitulah. Tapi kalian sadar nggak sih beberapa beberapa hari ke belakang, beberapa bulan ini gitu kan ya. Kayaknya itu banyak banget kasus-kasus yang memang terkenal atau viral, apalagi sekarang ini tuh kasusnya Gus Miftah gitu dengan pedagang es itu kan juga lagi rame banget ya. Ya menurutku sih itu ya kasihan aja gitulah, ya, sama aja direndahkan sih. Menurutku itu direndahkan di depan banyak orang gitu kan. Ya bayangin kalau misalkan bapak kalian itu lagi jualan jualan terus habis itu dikata-katain sama orang gitu, dan orang itu punya power ya. Ya gimana gitu loh perasaannya gitu. Tapi alhamdulillahnya, bersyukurnya Gus Miftah juga sudah minta maaf, terus Gus Miftah juga berjanji ingin mengumrohkan beliau gitu, bapak-bapak yang jual es teh tadi gitu kan. Ya kasihan sih, tetap kasihan. Menurutku nggak etis gitu aja lah. Terus lagi juga kemarin itu ada kasus kasus yang cukup viral gitu, di mana ada anak yang masih 14 tahun, dia itu menghabisi keluarganya, ayahnya itu dihabisi, neneknya juga sama, tapi ibunya alhamdulillahnya beruntungnya masih selamat tapi sangat kritis gitu.
Tapi ini nanti aku akan bahas di El Kasus juga gitu, kronologi lengkapnya. Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian belum subscribe, silakan subscribe dulu atau mungkin kalian tekan tombol loncengnya biar kalau misalkan nantinya ada notif dari YouTubeku kalian bisa nonton gitu ya. Dan maaf kalau misalkan ya Rek ya, kalian nonton YouTubeku itu kadang-kadang aku kayak kayak ngebosenin gitu ya. Yo ya apa maneh ngono ya, aku bingung juga gitu kan, namanya aku harus awal membuat YouTube, aku buat YouTube itu dari tahun 2019. Awal-awal kontenku itu nggak masker wajah yang ngono ya nggak jelas lah. Itu masih ada. Kalian bisa lihat di akun YouTube Biel Salama itu ada itu di sana itu. 2019 kayaknya itu. Itu udah berapa tahun yang lalu. Terus aku pengen ngobrol di depan kamera. Ini aku masih belajar, makanya kenapa kadang-kadang rada-rada nggak jelas saya gitu loh. Jadi maaf kalau misalkan kadang-kadang aku ngomongnya rada sedikit belibet atau apa gitu, karena jujur aku yo masih belajar. Bukan berarti aku ngomong storytellingnya enak, kata-kata orang wih enak yo mas, iko storytelling bisa lancar banget ngomongnya, enggak. Mereka cuma nggak tahu aja gitu. Kalau misalkan aku sebenarnya syuting di kamera gini, ya bahas kasus itu tag-nya itu lebih dari minimal aja itu 5 kali lah tag dari kasus gitu. Belum risetnya gitu kan. Makanya aku salut banget sama konten kreator kayak Mbak Nancy Judge, Kamar Jerry atau siapa Mbak Nadia Omar atau gitu-gitu lah. Mereka itu bener-bener orang yang menurutku keren banget gitu loh, bisa sampai segitunya gitu risetnya. Dan aku risetnya ya cuman baca berita. Jadi aku buka artikel berita, tak buka sedikit dapurku ya. Jadi ada beberapa artikel berita tak buka, mungkin ya aku membaca 5 artikel berita lah, 5 artikel berita tak baca satu persatu, poin-poin yang menurutku menarik, terus poin-poin yang menurutku ini kayaknya keren gitu, bukan keren ya, ini kayaknya cukup bisa dibuat acuan lah berita ini. Akhirnya tak ketik gitu, jadi aku buat satu slide gitu kan ya, 2 slide gitu kan, yang satunya berita, yang satunya word gitu. Akhirnya aku ketik aja ya wis, ketik gitu sampai selesai, dan mungkin sekitar 1400-an kata gitu di wordnya ya. Jadinya mungkin kayak 10 menit 8 menit, dan itu pun kalau misalkan aku ngevideo ngerekord gitu, ngerekam itu aja bisa sampai 30 menit mungkin ya 30 menit. Dan itu pun diambil cuma 10 menit gitu. Itu 20 menitnya itu salah semua Rek gitu. Aku ngomong belibet gitu kan, salah ngomong apa gitu. Ya gitu. Cuman kan ya penonton nggak mau tahu kan ya. Mereka tuh taunya ya jadi gitu kan ya. Tapi nggak pengen tahu gitu prosesnya seperti apa. Tapi ya aku paham itu resiko. Aku paham itu resiko aku buat konten El Kasus yang bahas kasus-kasus gitu kan ya. Dan aku juga punya akun namanya itu Biel Safidan. Di sana itu aku bahas keresahan gitu, di mana ya wis aku bebas aja di sana ngomong keresahanku soal TikTok, keresahanku soal perempuan sekarang gitu kan ya, gampang banget dengan hanya kayak gitulah ya intinya. Jadi ya wis ya adil lah, di sana juga aku mengkritik cowok juga gitu kan ya. Jadi ya adil aja gitu. Tapi aku di sini sebenarnya cuma pengen tanya sama kalian gitu ya, sebagai penonton YouTube. Ini bener-bener dari hati lah aku pengen tanya. Kalian itu kalau misalkan ya nonton YouTube gitu, yang kalian cari itu apa gitu? Yang kalian cari itu apa? Terus yang buat kalian menarik dari sebuah video atau konten itu apa? Kalau misalkan kalian punya jawaban, kalian ya silakan kalian komentar aja, nggak apa-apa. Nanti biar aku yang pelajari gitu kan, mungkin diantara komentar kalian nantinya aku bisa belajar, oh berarti yang harus diperbaiki ini gitu. Atau enggak mungkin kalian komentar tentang kontenku, silakan kalian komentar kontenku yang mana aja biar nanti aku baca satu persatu, dan biasanya aku bales sih karena komentarnya kan sedikit banget aku. Ya kayaknya sih emang aku harus butuh banyak kritik, butuh saran gitu ya, mana yang harus diperbaiki dan mana yang enggak, karena aku nggak bisa menilai sendiri kontenku seperti apa gitu sih ya. Ini aja aku ngomong udah 14 menit gitu, dan kalau misalkan kalian masih nonton ini ya nggak tahu ya kalian kok betah banget nonton konten nggak jelas gitu kan ya. Jadi nanti mungkin tak kasih judul
tanpa judul gitu mungkin ya, tanpa judul ya. Tanpa judul itu udah keren lah gitu ya. Ngopi dulu ya. Kemarin itu ada yang tanya juga sih, Mas, sampean kenapa kok pakai baju hitam atau jaket hitam tok gitu, nggak punya baju ganti ta ngono? Enggak rek. Sebenarnya kalau misalkan opo aku nggawe klambi ireng ngono kan ya karena memang aku pengen pengen buat identitas diriku aja gitu kan. Kalau misalkan konten El Kasus itu ciri khasnya dari kontenku ya aku pakai hoodie warna hitam sama pakai topi gitu aja sih. Jujur-jujurannya rambutku nggak jelek lah menurutku, jadinya aku malu akhirnya pakai topi gitu aja alasannya. Nggak ada alasan apa-apa sih, filosofi gitu-gitu nggak ada. Mungkin emang kalau misalkan pakai jaket hoodie hitam sama topi hitam itu menurutku keren aja gitu. Menurutku ya itu keren aja. Kalau sebenarnya sih ya biasa aja, tapi menurutku keren. Terus kemarin itu juga ada temenku nggak tahu kalau ternyata aku juga salah satu dari warga persaudaraan Sehari Teratai ini, bajunya yang tak pakai ini. Aku sudah lama sih dari 2019 jadi warga, dan ya aku bangga jadi warga persaudaraan Sehari Teratai meskipun kadang-kadang ya ada aja berita yang berseliweran tentang kerusuhan yang dibuat oleh dulur-dulur SH Teratai, persaudaraan Sejati Teratai. Dan aku sangat mengecam itu ya kalau misalkan ada dulur-dulur yang buat honor dan apa ya, kalau misalkan mereka bersalah ya ditangkap polisi ya udah gitu, itu kan emang salah. Dan aku yang nggak pernah mendukung mereka gitu, karena di ajaran persaudaraan sejati teratai yang sebenarnya pelatih kita tuh nggak pernah ngajarin kita kayak keroyokan, atau mungkin nggak pernah ngajarin kita untuk kamu harus ngelawan orang ini buat honor dan lain-lain, sama sekali nggak ada. Menurutku dimanapun nggak pernah ada pelatih yang ngajarin siswanya untuk buat onar sih. Kadang-kadang ya emang siswanya sendiri. Kalau bisa dibilang ya mungkin kayak gini lah. Kayaknya nggak semua organisasi itu nggak ada ulernya gitu. Iya nggak sih? Kayak mungkin organisasi apapun lah kalian lihat, semua itu ada ulernya gitu. Cuman organisasi PSHT itu emang lagi besar gitu. Kita itu besar banget, organisasi terbesar mungkin pencaksilat terbesar, atau mungkin juga ada dulur-dulur yang dari perguruan lain kayak Kerasakti, kayak Winongo atau apa gitu. Kalau di daerahku sini tuh nggak pernah ada konflik sama mereka gitu. Justru tempat latihanku juga deket sama latihan Winongo, latihan Kerasakti, dan kita biasa aja. Karena emang ya ngapain gitu, ini zamannya sudah berbeda gitu loh. Sekarang yang dipentingkan itu adalah gimana cara kalian itu di usia dewasa, di usia remaja itu cari uang, golek duit sing akeh. Aku aja di umur yang segini itu yang masih muda menurutku ya, itu masih mumet mikir gimana caranya nanti nabung untuk nikah, nabung untuk keluarga. Terus habis itu juga aku punya adik. Otomatis meskipun adikku punya tanggung jawab sendiri, tapi aku tetap sebagai anak pertama ya gitu. Aku memikirkan itu gitu, nggak memikirkan tawuran, nggak memikirkan konvoy atau apa gitu, nggak sama sekali. Jadinya ya kalau misalkan di luar sana ada dulur-dulur yang perguruan lain gitu terus disalahi sama warga SH Teratai, Setiadi Teratai, ya aku mewakili dari mereka, aku minta maaf gitu kan ya, karena ya susah sih aku mau ngomong mereka salah gitu aja intinya ya. Itu sih. Dan aku sangat sama sekali nggak mendukung onar kerusuhan gitu, nggak mendukung. Itu aja sih. Dan aku yakin kok persaudaraan Sehati Teratai, warga-warga yang sepuh, warga-warga yang sudah lama, mereka-mereka yang sudah ibaratnya itu mungkin paham banget, dewasa gitu kan, yang mereka nggak akan mementingkan itu sih. Mereka lebih sibuk ngurusin keluarganya, cari uang gitu kan, ngurusin persaudaraan, latihan dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada waktu untuk buat onar, nggak ada waktu untuk tawuran, sumbunya nggak pendek gitu, otaknya bener-bener dijalani dewasa gitu kan, yang nggak gampang emosian kayak gitu-gitulah. Ya gitulah intinya. Dan ini sudah 19 menit, nggak kerasa aku ngomong sampai 19 menit. Tapi sebenarnya aku buat konten ini ya, aku nggak tahu kenapa ya. Ini mungkin aku langsung beda aku mau cerita aja gitu.
Nggak tahu kenapa ya, ternyata buat YouTube itu sesusah itu. Entah kontenku yang jelek atau memang kontenku emang sudah banyak pasarnya, akhirnya aku buat pasar sendiri itu sedikit agak susah. Itu ternyata emang susah gitu emang. Aku buat ratusan video kayaknya, mulai dari video kata-kata, video masker atau apa gitu nggak ada yang tembus sama sekali. Tapi nggak apa-apa. Di konten El Kasus ini aku tuh bener-bener kayak fokus banget buat konten yang memang bener-bener kayaknya aku harus fokus ke sini gitu. Makanya kenapa aku bedakan antara Bill Safidan konten LDKS sama konten El Kasus. Kalau konten El Kasus itu aku yang bahas kasus yang viral juga bisa, bahas kasus yang sedikit agak apa jenenge itu sejarah juga bisa gitu kan ya. Jadinya ya di sini tuh agak menjurus ke sana gitu. Tapi kalau di Aldecast itu cuma keresahanku aja. Jadi kalau misalkan aku rasa, misalkan ada video di TikTok, karena aku bukan main TikTok banget ya. Tapi rame kadang-kadang di YouTube atau apa gitu kan ya. Akhirnya aku cari risetnya di Google gitu kan, aku baca gitu, dan lain-lain. Akhirnya aku resah gitu. Emang iya sih, aku ngerasain sendiri. Dan aku kenal dengan banyak orang, mereka itu stres, mereka itu merasa insecure ketika mereka kebanyakan scroll TikTok gitu. Makanya aku kayak kasihan gitu loh. Mereka itu ngelihatnya tuh kayak seolah-olah di TikTok itu semuanya itu benar. Mereka nggak nyadar kalau kayaknya semua orang yang mau apa ya, ibaratnya mau mengupload atau memposting video atau fotonya, mereka pasti kan cari yang bagus gak sih gitu kan, pasti dipilih dulu kan ya, nggak mungkin langsung tiba-tiba di upload gitu. Dan kita kan nggak tahu juga kayak mobil yang dipakai itu mobilnya siapa, barang branded yang dipakai itu mereka ngerental atau pinjem atau cuman nyicil atau apa, kita nggak ada yang tahu gitu. Dan itu hak mereka. Kalau misalkan untuk branding ya hak mereka. Cuman buat kita yang pengguna sosial media itu kayaknya harus bijak sih dalam hal itu. Karena kalau enggak ya kita bisa terjerumus dan akhirnya stres. Jadi apa-apa pinginnya harus ada gitu. Padahal nggak sesuai sama kemampuan kita gitu loh. Itu lucu banget gitu. Aku punya banyak saudara seperti itu. Aku punya banyak teman seperti itu. Dan kasihan banget gitu. Tapi alhamdulillahnya banyak dari mereka juga sadar bahwa ternyata apa yang mereka lihat di sosial media nggak sepenuhnya benar. Mereka sadar itu aja menurutku udah keren sih, udah bagus lah. Minimal sadar dulu lah. Karena yo kasihan kayak gitu. Bayangkan kalau misalkan kalian ya, sekarang tuh banyak banget anak muda itu patokannya itu scroll TikTok. Jadi scroll TikTok, informasinya ini gitu, mereka langsung percaya gitu, nggak dicari dulu ini referensinya dari mana, sumbernya dari mana gitu, langsung percaya. Akhirnya apa? Kebanyakan tolol, bodoh gitu kan. Kata TikTok gitu. Padahal yang ngomong yang mereka itu nggak tahu yang posting ini orang apa gitu kan ya. Misalkan soal kesehatan gitu, soal kesehatan, tapi yang posting itu bukan dokter, bukan apa, tapi seolah-olah mereka tahu bahwa itu benar gitu. Itu kan gitulah itu loh. Ya jadinya yuk kayak aku kadang lihat kayak gitu tuh juga miris gitu kan ya. Bahkan juga aku kalau misalkan bahas di kasusnya, kalau misalkan ada urusannya dengan psikologi atau mungkin dengan diagnosis atau kedokteran apa, aku selalu ngasih tahu bahwa ini risetnya dari sini gitu kan ya. Terus aku juga nggak ada pakar ahli psikolog atau dokter, itu nggak ada sama sekali gitu. Dan aku semuanya ya patokannya dari informasi yang aku baca, dan kadang-kadang aku kasih gitu kan ya template-nya gitu, screenshot-nya aku kasih di video kayak gitu. Karena aku takut aja gitu miss informasi, karena ya semakin banyak anak muda yang terlalu percaya TikTok, mereka itu jadinya ya bodoh. Ya, maksudnya nggak semuanya ya, beberapa orang gitu kan ya. Patokannya itu TikTok, mereka malas cari gitu loh. Mereka malas baca gitu. Tapi itu orang-orang Indonesia sih. Dan emang orang Indonesia ya kita harus nerima fakta bahwa IQ rata-ratanya ya cuma 78,49 mungkin. Terus lagi juga minat bacanya orang Indonesia juga sangat rendah banget gitu loh. Itu yang mungkin sangat disayangkan sih. Tapi ya aku yakin kedepannya mungkin akan ada banyak anak muda yang melek banget gitu. Mereka dewasa karena belajar menurutku nggak cuma sekedar baca buku, meskipun itu penting ya, tapi juga di media sosial banyak, tapi harus cari informasi yang memang benar-benar
terpercaya gitu. Kalau misalkan kalian, ini mungkin tips ya, kalau aku tips buat aku biasanya kalau misalkan aku cari informasi, menurutku informasi ini tuh meyakinkan. Terus aku riset lagi di Google, aku baca lagi, terus aku baca lagi di artikel yang berbeda gitu. Kalau misalkan 2 atau 3 artikel itu menginformasikan bahwa informasi itu benar, misalkan, oh benar itu anu sih relatif ya. Misalkan itu informasinya itu sedikit sama atau apalah, mungkin oh ya udahlah itu mungkin memang benar kayak gitu gitu aja sih. Jadinya ya harus dicari dulu referensinya, sumbernya dari mana gitu. Jangan tiba-tiba kalian baca. Kalau misalkan apa jenenge itu habis habis mandi terus kita itu apa kemarin itu yang mitosnya ya. Oh iya, kalau misalkan habis kita nggak boleh makan di depannya pintu gitu, karena pamali tak apa gitu, mitos-mitos kayak gitu-gitu kan ya. Kalau aku sendiri ya secara diambil dari sudut pandang secara sopan santun ya nggak pantas saja. Di Jawa juga nggak boleh lah. Kita makan di depan pintu kan takutnya ada orang lewat tak apa gitu. Itu dari sisi kromone toto kromo gitu kan ya. Sopan santunnya seperti itu. Tapi kan banyak yang disangkut pautkan nanti takutnya kalau misalkan nyapunya nggak bersih, bojomu brengosen lah, apalah gitu-gitu wis. Ngomong apa aku sih ya? Maaf ya kalau misalkan ini nggak jelas ya ngomongnya ya karena memang ya judulnya aja ya nggak jelas juga. Tapi kalau misalkan buat kalian yang nonton videoku El Kasus, gimana menurut kalian? Apa pendapat kalian soal videoku? Dan aku pengen kalian nulis di komentar di bawah ini. Kalian sekarang ini lagi di fase apa gitu mungkin? Atau mungkin kalian sekarang lagi pengen ngapain? Pengen rencana apa? Di usia kalian yang mungkin masih muda, pertengahan 25 atau mungkin 30 ke atas. Karena jujur aku sekarang usia 24 tahun, aku merasa bahwa kayaknya semakin dewasa itu kayak semakin, aku nggak tahu ya, ngerasanya itu tanggung jawab itu semakin besar gitu. Tanggung jawabnya semakin besar, aku harus banyak hal yang harus dipikirin, ketakutan tentang masa depan dan lain-lain itu pasti ada sih. Dan aku yakin semua anak muda itu mungkin merasakan itu. Mungkin ya. Ya, mungkin seperti itu. Dan aku cuma bisa mengusahakan apa yang sekarang ini bisa aku lakukan gitu karena aku nggak tahu gitu kedepannya hidupku seperti apa. Dan aku juga berusaha untuk merefresh pikiran kalau misalkan ada di titik aku lagi cemas atau lagi gelisah, aku bersyukurnya sadar kayaknya semuanya itu ada waktunya sendiri gitu. Yang penting kita sekarang nggak berhenti gitu loh, nggak berhenti berproses, nggak berhenti diem gitu. Kayak misalkan aku buat konten ini aja lah, aku ngedit banyak video gitu, itu kan salah satu jalan gitu yang aku ada harapan, sedikit harapan untuk kemungkinan aku buat konten ya siapa tahu dapat uang gitu. Kalau misalkan nggak dapat ya ya udah, berarti kita selidiki dulu apa yang kontenku nggak bagus atau gimana kontenku yang nggak bagus gitu-gitu ya mungkin diperbaiki lagi lah. Dan ya mungkin di antara kalian ada yang merasakan sama kayak aku sekarang di titik yang memang bener-bener bingung gitu kan ya. Enaknya mau ngapain gitu kan. Terus habis itu juga lagi nganggur, enaknya buat apa gitu. Emang sih aku baru sadar sih. Jalan terbaik untuk melakukan sesuatu, cari uang gitu itu mungkin jalan terbaik untuk melakukan sesuatu adalah apa yang bisa sekarang kita lakukan. Kayak gitulah mungkin. Ya kalian punya HP, kalian bisa internetan gitu. Itu mungkin bisa dibuat modal kalian untuk buat konten. Ya kayak aku gini lah. Aku aja ini tripodnya lah ya. Kamu lihat tahu ya. Kalian kalau tahu ya, aku beli tripod yang 7.000. Tripod 7.000 itu dulu itu tak talin sama, kalian bisa kebayang nggak sih? Jadi kursi, terus habis itu ya tripodnya itu ditaliin sama rumput Jepang. Itu karena nggak punya tripod, nggak bisa beli tripod gitu. Akhirnya aku beli tripod yang harga 120.000. Dan itu pun setelah berapa tahun kayak gitulah. Terus habis itu aku beli lampu. Jadi aku beli lampu yang colokan biasa yang harganya mungkin 5.000. Aku ngerakit sendiri gitu pakai bolam gitu. Bolamnya harganya cuma berapa ya? 15.000. Terus akhirnya tak colok, udah dari situ aja. Sampai aku bisa beli apa softbox
harganya cuman 90.000. Ya itu udah cukup sih. Dan sekarang jadinya kontennya seperti ini aja kalian tahu nggak, ini micnya ini 100.000 sebenarnya. Ini aku desain sendiri. Ini micnya 100.000. Aku beli ininya kalau nggak salah waktu itu 11.000. 11.000 aku bongkar dalamnya, aku bongkar semua. Terus aku ganti yang 100.000. Tapi nggak tahu kenapa pas aku dengerin micnya suaranya enak banget kayak gitu loh. Ya wes sekreatif mungkin aja lah gitu, memanfaatkan sesuatu yang ada, memanfaatkan barang yang ada untuk dijadikan konten gitu kan. Karena yo sebenarnya lucu kalau misalkan apa-apa itu harus bagus. Kalau kayak gitu kayaknya yo kapan gitu kita punya, apalagi keuangan kita juga nggak banyak-banyak banget gitu kan ya. Gitulah intinya. Ini sudah berjalan 31 menit. Ya, ini kayaknya konten terlama aku sih ini. Gak tahu ya ini ada yang nonton apa enggak. Kalau misalkan ini nggak ada yang nonton ya wes gitu, emang pantes gitu kan ya. Tapi kalau ada yang nonton saya lucu banget. Apalagi nonton sampai habis, gendeng banget saya sumpah. Nih ada yang nonton sampai habis ini gendeng banget sih. So, ya wes lah. Tapi aku aku bener-bener minta maaf kalau misalnya oh ya. Gini Rek ya, maaf ya, aku biasanya emang nge-lag gini Rek. Aku ngomong apa sebelumnya terus kadang-kadang aku langsung lupa gitu, itu maaf banget, kadang-kadang aku nge-lag gitu kan. Tapi aku pengen nyampein terima kasih buat kalian penonton El Kasus yang sudah subscribe channelku ini. Maaf kalau misalkan videonya itu masih jarang-jarang upload karena aku bener-bener mencari berita. Aku sebenarnya sudah ada kontennya, semua itu sudah ada, bahkan aku sudah ada lebih dari 10 konten yang sudah aku jadikan skrip, tinggal aku syuting aja gitu. Tapi kadang-kadang ya aku masih ada rasa-rasa kayak males gitu aja lah. Gak ada jawaban lain sih, males gitu aja. Dan ya gitu-gitulah. Mungkin ada ide buat kalian enaknya buat konten apa yang sekiranya itu sekarang lagi banyak ditonton. Kalau konten kasus ya sebenarnya banyak saingannya, tapi ya aku suka aja bahas kasus. Aku juga ada beberapa channel yang lain tapi enggak, aku enggak nyebut yang lain lah. Aku ada channel 2 aja gitu, ini sama itu. Ini sama Bill Safidan, Bielsa Pasarela sama Bill Safidan. Dan kalau misalkan kalian tertarik sama konten-kontenku ya silakan subscribe, silakan tekan tombol loncengnya. Tadi aku ngomong apa ya? Oh, terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus, sudah subscribe El Kasus, sudah tekan tombol loncengnya. Sekali lagi terima kasih ya Re. Karena memang aku bener-bener nggak tahu harus ngomong apa gitu kan ya. Padahal kontenku nggak jelas gitu, aku masih jelek gitu. Tapi ada yang subscribe itu aku bener-bener sangat respect banget buat kalian. Jadi sekali lagi terima kasih. Gak apa-apa Re, kalian kalau misalkan ada masukan, ya kasih aja masukan. Alhamdulillah. Kasih aja masukan buat aku karena aku juga pengen dapat masukan dari kalian gitu biar nantinya ke depannya konten-konten itu El Kasus lebih bagus atau lebih baik gitulah. Sesuai dengan harapan ya, kayaknya ini adalah konten terpanjangku. Aku nggak pernah buat konten segini panjangnya dan ngomong nggak jelas. Kalau misalkan ini bener-bener ada yang nonton sih gila banget sih ini, sumpah. Kalau misalkan ada yang nonton nih sih gendeng banget sih dulu, sampai pemainnya sampai entek gitu kan, gendeng banget gitu kan. Jadi ya kalau misalkan kalian itu lagi gabut kalian nonton ini ya nggak apa-apa juga sih, tapi ya bodoh. Tapi ya enggak sih, aneh gitulah, kalian emang bener segabut itu gitu kan. Ya sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Ini tak selesaiin sampai 40 menit ya kalau nutok memori ini mungkin. Ini udah 34 menit, gila banget sih ini 34 menit. Oh ya kalau misalkan kalian pengen tahu Instagramku, tapi maaf ya aku nggak pernah ngefollow siapa-siapa, bener-bener nol. Ada Instagramnya namanya Bielsa Pasarela, silakan kalian follow aja itu. Dan aku bingung mau buat konten apa di sana gitu ya. Kemarin aku sebenarnya ada foto-foto yang menurutku cantik, tapi waktu aku upload terus tak hapus lagi gitu, aku kayak nggak pede gitu deh ngupload foto gitu-gitu. Karena ya aku orangnya nggak terlalu
suka sebenarnya ya. Suka foto, tapi khusus untuk pribadi gitu. Kalau misalkan untuk bener-bener untuk postingan gitu itu bener-bener jarang banget sih. Gitulah. Kira-kira di tempat kalian sekarang hujan atau enggak ya? Di sini tuh deras banget loh dari tadi sore sih kayak jam berapa ya? Dari jam 6 habis maghrib itu deras sampai sekarang. Beledek-beledek gitu rek. Ya gitulah. Tapi ya, aku baru ingat, aku mau ngomong kalau misalkan sekali lagi kalau misalkan nantinya ya eh ada konten yang membuat kalian itu nggak sepemahaman atau mungkin ada yang menyinggung dan lain-lain, sekali lagi aku minta maaf karena sebenarnya kalian harus tahu bahwa ini tuh sebuah konten gitu dan aku punya hal yang berbeda. Kalau misalkan aku konten Bielsa yang ada di konten sama Bielsa yang real itu pasti berbeda. Kalau di konten El Kasus itu aku memang harus membahas ya fakta gitu apa adanya aja. Semuanya aku bahas. Di Bielsa Fidan pun juga aku sebagai Bielsa Fidan gitu, bukan sebagai Bielsa yang asli gitu. Jadinya aku harus punya karakter kayak gitu kan ya. Ya meskipun ya 11-12 ya sama gitu tetap aku gitu, tapi di realnya aku nggak seperti itu gitu. Dalam artian nggak seperti itu ya seperti itu, tapi maksudnya aku nggak terlalu ngobrol gamblang gitu loh kayak membahas apa jadi ngomong ceplas-ceplos seperti itu enggak lah. Ya sungkan kayak lah misalkan ngomong ceplas-ceplos ngono kayak gak duwe kanca sih, enggak punya temen sih pasti. Susah cari temen lah. Apalagi ngomong apa adanya gitu ya. Ngomong apa adanya aku tetep tapi kayak kita harus menjaga perasaan orang enggak sih gitu kan. Enggak langsung ceplas-ceplos kritis gitu kan, itu kayak pasti banyak musuhnya sih. Ya gitulah. Ini sudah 37 menit, kurang 3 menit, bentar lagi 40 menit. Terus aku stop aja kalau misalkan memori ini masih cukup sih. Dan langsung aku upload aja ya. Gak tahu ya ini ada yang nonton atau enggak ya. Tapi ini bener-bener aku ngomong sendiri, gak tahu tadi aku eh, kalimat kalimat yang sudah aku ulangin beberapa kali itu ada berapa aku nggak paham. Kalau misalkan kalian ada yang ingat ya wis komentar aja. Mungkin kalian ada kalimat yang terngiang-ngiang di otakmu yang sering tak omongin. Silakan kalian ngomong aja di komentar gitu kan, nggak apa-apa. Karena aku bingung dari tadi ngomong apa gitu rek. Aku bingung ngomong apa. Tapi dari tadi aku ngoceh sampai 37 menit. Ini mau 38 menit gitu. Ya, gitulah. Setidaknya aku seneng lah ngomong nggak jelas seperti ini gitu. Kalau misalkan ini ada yang nonton sih bener-bener gila banget sih, sumpah goblok banget. Tapi ya udahlah ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus, terima kasih buat kalian yang support channel Bielsa Pasarela gitu karena memang ya aku lagi berusaha untuk membuat channel ini dengan pembahasan yang sangat-sangat fakta padanya aja gitu. Jadi kalau misalkan ada salah informasi, misinformasi yang bisa kalian dapat di artikel berita yang lain, kalian komentar aja di postingan itu, di video itu nanti pasti akan aku luruskan. Karena aku manusia kayak gitu, kadang-kadang aku meskipun skrip pun itu kadang-kadang ada salahnya gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah kata-kata, ada salah-salah ngomong gitu. Itu aku minta maaf banget kayak gitu ya. Karena ya namanya juga aku riset sendiri, nggak ada temennya gitu. Probabilitas salah itu pasti ada gitu. Salah itu pasti ada. Jadi ya silakan kalian komentar aja. Dan di sini aku sangat memberikan kebebasan buat siapapun yang mau komentar jelek, mau komentar ngata-ngatain kalian musuh-musuh di sini itu tak bebasin sama aku karena aku sangat suka dikritik, aku sangat suka dikasih saran meskipun ya nggak semuanya saran aku ambil ya, namanya saran kan ya, mana yang menurutku itu baik ya aku ambil, mana yang enggak ya nggak usah gitu aja sih. Terus lagi ya wes itu kemarin itu banyak yang bukan banyak sih, ada temenku yang tanya kamu buat konten kasus-kasus gitu itu terinspirasi dari siapa? Aku terinspirasi dari Mbak Nancy Judge. Dan aku nontonnya tuh aku kayaknya udah pernah bilang aku nonton lebih dari 20 kali gitu podcastnya beliau sama Om Deddy gitu kan ya. Terus juga aku ngefans gitu apa mengidolakan lah
berlebihan ya, mengidolakan Om Deddy sama Raditya Dika. Dan menurutku mereka itu adalah sosok yang bisa jadi panutan banget sih, dengan karakter-karakter yang unik dan nggak semua orang itu konten kreator itu mempunyai karakter seperti mereka menurutku ya. Jadi kenapa aku buat konten kasus, karena pertama jangka panjang konten ini tuh adalah pasti, karena kan setiap hari kadang-kadang selalu ada kasus, tapi tergantung kita gimana kita itu buat konten ini atau enggak gitu aja sih. Jadi ya nggak ada alasan lain selain itu. Terus kedua juga, ya siapa tahu dari konten ini aku bisa mendapatkan uang. Ya jujur-jujuran aja, aku buat konten video nggak nggak ada alasan apapun, itu nggak mungkin. Aku buat konten video dengan sedikit effort ini, itu ya berharapnya dapat uang gitu. Tapi nggak terlalu berharap sampai-sampai ini adalah jalan satu-satunya gitu. Buat video ada jalan satu, enggak, bukan jalan satu-satunya. Tapi ini salah satunya, salah satu jalan untuk aku mencoba untuk membuat konten atau menjadi konten kreator. Kalau misalkan nantinya nggak naik ya wes gitu. Yang penting aku tetap buat video aja. Karena nggak tahu kenapa ketika aku ngomong di depan kamera, meskipun belibet, meskipun nggak jelas, meskipun apa gitu, aku ngerasa kayak lega gitu. Kalau misalkan aku diem gitu ya, pernah aku nggak buat konten beberapa hari gitu, itu kayak ngerasa cemas gitu. Bukan cemas ya, kayak ngerasa gelisah kayak gitu aja sih. Nggak tahu kenapa. Tapi ketika aku wes buat konten, aku ngeriset berita, aku buat berita, ngetik dan lain-lain, aku kan suka nulis gitu kan, bukan nulis, ngetik gitu kan. Pas aku cerita, aku kasih video kayak gini-gini itu kayak ngerasa bahwa di konten ini tuh bener-bener ternyata lega gitu. Kalian bisa coba sih. Tapi bukan berarti kalau misalkan aku ngomong di depan kamera ngomongin semuanya, enggak. Yang ngomongin nggak jelas kayak gini aja. Ini aja nggak jelas alurnya kemana gitu. Makanya kalau misalkan ada yang nonton sampai habis itu kayak nggak tahu kalian segabut apa hidup kalian kayak gitu kan. Karena sekarang lagi nggak punya kerjaan atau apa gitu kan ya. Tapi ya sekali lagi terima kasih buat kalian penonton El Kasus yang masih setia. Mau 10 penonton, mau 15 penonton, mau 20 penonton, bahkan mau 5 penonton sekalipun yang nonton itu nggak apa-apa gitu. Aku tetap akan buat konten karena ini adalah salah satu hobi yang cukup aku sukai meskipun aku capek. Aku capek ngerekamnya sebenarnya. Kalau risetnya itu kadang-kadang mut-mutan sih ya. Itu wajar gak sih kalau mut-mutan? Tapi aku suka, tapi mut-mutan gitu. Kalau ngerekam pun itu aku males sebenarnya, tapi aku pengen ngelakuin kayak gitu. Aneh kan ya. Dan ya itu aja sih, aku suka ngomong, suka ngobrol. Jadinya ya daripada aku ngobrol sama orang gitu kan, takutnya nanti orang itu risih karena aku terlalu cerewet atau apa, ya mending aku ngobrol sama kamera. Ya agak sedih sih memang, tapi ya enak gitu, kamera nggak ngomong balik sama aku sih bebas mau ngomong apa aja. Tapi videoku ditonton orang, ya udah nggak apa-apa gitu kan, yang nonton juga nggak banyak juga sih. Jadinya ya nggak ada yang harus ditakutkan gitu. Yang penting aku nggak ngomongin sesuatu yang ya terlalu personal kayak gitulah. Ini udah 43 menit Rek. Mungkin sekalian 1 jam gitu. Iya sih. Gimana kalau misalkan aku buat 1 jam aja lah. Pas di 1 jam 00 gitu kan ya, konten terlama itu. Ya coba aja lah. Semoga memorinya cukup sih ini. Karena ya HP jadul. Makanya kemarin itu sebenarnya aku sedih banget sih ya. Ya anjir, malah cerita lagi kan. Jujur aku sedih banget. Jadi kemarin itu aku tuh anjir lah ya. Aku tuh udah ngerekam 2 konten soal kasus yang menurutku setiap kasusnya itu aku butuh sekitar 20 menitan konten ya. Terus yang satunya lagi itu 15 menit atau 17 menit gitu. Kalian tahu nggak apa yang terjadi sama HP-ku? Waktu aku ngerekam itu nggak ada apa, yang ngerekam aja. Terus udah kan, kalau misalkan kita ngerekam play gitu, terus habis itu udah stop gitu kan. Tak cek di galeri itu nggak ada Rek. Aku bingung, aku anjir ini kenapa gitu, HP ku apa tak cek di galeri, tak cari, tak tunggu, biasanya kan agak lemot kan, tak tunggu gitu kok nggak muncul gitu. Ternyata emang nggak muncul. Jadi dari tadi
Aku ngerekam, aku baru sadar kalau aku nggak mencet tombol off gitu. Tolol banget kan aku yo. Nggak mencet tombol on gitu kan, aku goblok banget aku anjir. Makanya gitu kok nggak ada gitu, dan itu terjadi 2 kali. Aku nggak tahu waktu itu lagi kepikiran apa gitu kan, kok bisa sampai segitunya kayak gitu. Itu nggak sadar, aku bener-bener nggak sadar. Tapi setauku kayak ini kan ngeplay gitu kan, ini bener-bener masih jalan, ada timernya lah. Mungkin waktu itu aku lagi nggak fokus, terus akhirnya gak lihat timer. Akhirnya aku ngomong aja, jadi ya teman-teman bla bla bla, semangat gitu kan ya. Aku suka tinggal asik, tinggal ngedit gitu kan ya. Pas tak cari nggak ada, anjir lah gitu. Aku ngerekam gitu sampai capek-capek, beberku ngomong sariawan lagi kan ya. Akhirnya ya aku syuting lagi sudah. Ya itulah keresahannya orang-orang yang katanya orang enak, ya kamu pinter ngomong gitu. Bisa ngomong ceplas-ceplos di depannya kamera gitu, ngomong panjang lebar di depannya kamera. Enggak semudah itu gitu. Kita itu harus, aku yakin semua konten kreator pasti merasakan itu. Mereka itu merasakan banyak hal gitu kan ya, kayak misalkan kalian mereka pengen ngupload video, terus ternyata videonya itu ya wis hilang, atau mungkin memorinya rusak, atau mungkin pas waktu ngerekord video beberapa kalimat salah mereka mengulang sampai puluhan kali. Aku yakin itu adalah perasaan semua konten kreator pasti pernah merasakan itu. Dan kalau misalkan aku ditanya tentang sampai kapan kamu pengen ngupload video, ya sampai YouTube dihapus mungkin. Karena nggak tahu kenapa aku ngomong kayak gini aja itu sedikit ada terapi buat aku sih. Kayak aku ngerasa lega aja habis ngomong panjang gitu, meskipun nggak jelas. Iya, meskipun nggak jelas itu kayak ngerasa jelas aja gitu. Ya gitu aja lah. Maaf kalau misalkan aku agak nge-lag ya. Kadang-kadang aku emang gitu, Rek. Sekarang ngomong apa gitu, nanti pas pertengahan anjir aku ngomong apa tadi ya gitu. Ini aja aku lupa dari tadi aku ngomong apa. Semoga nggak ada yang salah dan aneh-aneh sih. Dan untuk mendekati ini kan udah 47 menit, jadi kurang 13 menit lagi. Semoga bisa mencapai 1 jam. Jadi aku mau ngasih tahu beberapa hal yang ini mungkin hanya untuk orang yang nontonnya sampai akhir ya. Ini kalau orang nontonnya nggak sampai akhir ya nggak akan tahu gitu tentang ini. Jadi ya, ini ada salah satu rahasia yang mungkin aku kasih tahu gitu. Ini rahasianya bukan rahasia yang wow banget kok, enggak. Ini rahasia yang biasa aja buat aku. Jadi ya, banyak dari teman-temanku gitu tanya sama aku gimana ya caranya biar ngomongnya itu enak gitu, storytellingnya itu enak, ngobrol di depan kamera itu enak kayak kamu gitu, kayak bisa teteh bahasannya gitu, meskipun agak belibet tapi didengerin itu jelas gitu, ngomong apanya gitu, terus timingnya kayak gitu-gitu jelas gitu. Itu gimana caranya? Nah, aku sebenarnya punya rahasia yang dimana waktu aku SMA, aku suka ngomong itu kan dari SD. Tapi aku benar-benar tersalurkan ngomong di depan banyak orang ketika aku SMA. Jadi SMK itu aku pernah jadi ketua OSIS. Aku jadi ketua OSIS, kalau misalkan sebelum ketua OSIS aku anggota OSIS. Kalau anggota OSIS kan kalian tahu ya, pastinya mereka itu banyak mengikuti kegiatan yang benar-benar padat gitu banget ya. Kayak bisa dibilang babu sekolahan. Nah, di sana aku itu dipaksa sebenarnya untuk ngomong di depan audiens atau di depan murid gitu. Entah kita menjelaskan tentang sekolah atau apa gitu. Dan itu kadang-kadang terjadi di SMP. Kita datang ke SMP, kita memperkenalkan sekolah, nawarin kalau misalkan kalian sekolah di sini, kalian akan dapat bla 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 gitu. Nah, dari sana akhirnya terlatih gitu. Aku bisa ngomong storytelling seperti ini gitu. Aku yakin gak semua orang mungkin bisa ngomong di depan kamera. Gak semua orang bisa ngomong di depan banyak orang, karena memang ya setiap orang kan punya masa kecil sendiri-sendiri, masa
Setiap orang punya trauma, mungkin nggak mau ngomong, mereka pendiam, atau memang aslinya itu mereka nggak berani untuk ngomong di depan kamera, atau di depan banyak orang, itu juga bisa. Tapi tipsnya, aku sering ngomong di depan cermin. Nah ini sih sebenarnya antara caraku salah atau enggak tahu ya. Ini yang sering aku lakukan. Jadi aku juga pernah nonton salah satu podcastnya Bapak Gita. Beliau itu ngomong kalau misalkan kalian pengen pandai berbicara atau storytelling, kalian setiap hari harus ngomong di depan cermin kurang lebih berapa menit gitu. Aku lupa. Intinya kayak gitulah. Dan itu sudah aku lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi aku sering banget ngomong di depan kamera, di depan cermin. Ya nggak tahu ngomong apa aja, ngajak ngobrol aja diri kalian sendiri. Itu agak aneh sih, tapi aku ngerasa bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk aku bisa ngomong di depan kamera kayak gini. Ya aku ngomong nggak jelas aja, kadang-kadang ya gila-gilaan aja gitu. Jadi tips buat kalian yang mungkin pengen bisa storytelling gitu ya, jalan satu-satunya ya coba kalian ngomong di depan cermin. Kalian pengen ngomong apa, kalian pengen jadi pembicara tentang apa gitu, kalian coba aja di cermin kalau misalkan kalian malu di kamera, gitu aja sih. Itu tipsnya. Gak penting kan ya. tapi percaya nggak percaya itu sangat works banget, itu sangat bekerja banget. Karena ya dari situ itu aku lakukan setiap hari sampai sekarang. Bahkan aku sekarang pun juga masih belajar storytelling. Makanya kenapa setiap aku nganu konten ya, aku buat kontenku itu kadang-kadang juga ada belibetnya, ada kayak intonasi bahasanya itu masih kurang pas, itu kadang-kadang masih ada. Ya itu gara-gara aku masih belajar. Jadi aku pengen bener-bener belajar tentang storytelling gitu. Aku juga belajar dari YouTube gitu, kayak mungkin Mas Ferry Irwandi, Coki Pardede, kayak gitu-gitu. Aku belajar dari sana, Om Deddy. Dan menurutku ya Om Deddy itu adalah salah satu podcast yang menurutku paling worth it gitu. Karena aku suka sih dengan cara berpikirnya beliau gitu, mendidik anaknya, terus cara berpikirnya aku mengikuti beliau itu dari lama banget sih. Dari beliau masih motivasi sampai podcastnya, sampai podcast di Noise aku download semuanya, aku dengerin semuanya. Karena itu benar-benar sangat-sangat membentuk menurutku ya, membentuk aku gitu, membentuk cara berpikirku, dan itu benar-benar work banget, bekerja banget. Karena di sana memang Om Deddy itu membicarakan banyak hal dengan fakta yang terjadi di zaman sekarang gitu loh. Ya itu sih. Makanya kenapa sampai saat ini pun juga aku tetap sering masih dengerin podcastnya Om Deddy di Noise. Meskipun sudah nggak ada ya, Deddy Isu itu sudah nggak ada nih Noise, tapi aku tetap dengerin sampai sekarang. Karena menurutku ya itu salah satu bentuk caraku untuk mengupgrade, atau aku sadar gitu kalau aku itu harus melakukan atau mungkin menyiapkan banyak hal sebelum usiaku di atas 30 tahun gitu. Mungkin gitulah ya. Aku takut salah ngomong sih gitu. Intinya aku harus menyiapkan banyak hal sebelum nanti aku menikah, aku punya keluarga, punya anak gitu kan ya. Jadi aku harus menyiapkan banyak hal, jadi aku harus melakukan apapun pekerjaan harus aku lakukan. Ya, mungkin itu aja ya. Ini sudah 53 menit, masih kurang 7 menit. Ya wis, gitu aja lah ya. Capek banget ya ngomong rek. Tadi kalian yang nonton ini sampai habis ya. Kalian bener-bener gila sih kalau memang bener-bener ada sampai habis ya. Kalau buat temen kalian nongkrong ya nggak apa-apa sih. Kalian cuma dengerin aku ngomong nggak jelas gini yo kan. Ngomong apa, biasa ngomong apa sih anjing, nggak jelas banget gitu. Nggak apa-apa. Karena ya memang ini adalah salah satu terapi. Kata Om Raditya Dika gitu, beliau pernah bilang bahwa kamu harus buat konten yang beberapa serius, satu untuk dirimu sendiri. Nah, konten ini untuk diriku sendiri rek sebenarnya, tapi aku upload gitu aja sih. Jadi ada yang nonton, nggak ada yang nonton ya udah, yang penting aku seneng gitu ngomong di depan kamera.
karena capek rek gitu, kesel gitu. Kalau misalkan setiap hari itu harus kontennya tuh serius banget gitu. Apalagi kontenku tentang pembunuhan gitu kan ya, penghabisan nyawa kayak gitu-gitu kan. Itu serem-serem semua loh, bayangin gitu. Makanya kenapa aku harus buat konten yang sesekali ya wis kayak gini, kayak gak ada edit-editan sama sekali, nggak ada apa jenenge itu sensor-sensor dan lain-lain. Ini aja ntar lagi langsung aku upload. Makanya kalau misalkan ini ada yang nonton, itu sangat betapa gabutnya hidup kalian gitu. Kalau ini ada yang nonton kayak gitu lah. Ini masih 5 menit, kurang 5 menit lagi. Aku bingung mau ngomong apa ini. Tapi di tempat kalian hari ini musim hujan juga gak sih? Karena sekarang juga banyak banget ya beritanya musim hujannya sudah mulai lebat. Akhirnya ada beberapa daerah yang terjadi longsor, banjir dan lain-lain. Ya kita doakan aja semoga mereka yang hidupnya di dekat sungai-sungai yang besar atau apa gitu terselamatkan, tidak ada korban jiwa atau bencana apapun yang terjadi. Ya kita doakan aja yang baik-baik lah ya. Ya gitu aja sih. Dan YouTube El Kasus besok paling aku mau bahas tentang itu, kasus remaja itu ya yang menghabisi itu. Terus ada juga soal TikTok. Ada juga apa ini ya? Aku juga buat adalah tentang penghabisan nyawa juga. Juga aku membahas sejarah-sejarah juga. Jadi ada salah satu sejarah di Jawa Timur gitu, sebuah pabrik yang memang dulunya itu terkenal banget, terus sekarang ada satu momen di mana itu sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Dan akhirnya aku penasaran dengan backgroundnya seperti apa, dulunya pabrik itu apa, kenapa gitu kan, kok tiba-tiba langsung tutup dan lain-lainnya. Itu jadinya aku kayak suka aja gitu riset. Dan aku suka baca-baca berita, sejarah, suka banget. Oh iya, kalian punya anu gak sih? Punya rekomendasi film gak sih? Kalian suka film gak? Kalau kalian suka film, kira-kira rekomendasi film buat aku apa rek? Kalau aku sih suka film, baru-baru ini film yang aku tonton adalah The Godfather, The Godfather, The Godfather ya gitulah. Sama Peaky Blinders. Peaky Blinders itu benar-benar aku ngefans banget sama Thomas Shelby. Karena menurutku itu karakter yang sangat kuat di dalam film itu. Dan The Godfather juga keren banget. Maksudnya ya kayak film-film itu tuh kayak film-film bener-bener memperlihatkan seorang pemimpin yang sangat tenang menghadapi banyak masalah, banyak problem. Dan itu bukan cuma sekedar film buat aku. Itu adalah salah satu pembelajaran yang mungkin karakter-karakter di sana itu kayaknya baik kalau misalkan beberapa kita jadikan patokan atau mungkin fondasi buat hidup gitu. Anjay, seorang dewasa anjir. Ini ada kasus judi online sih. Tapi sekarang kayaknya kasus judi online juga udah mulai turun ya. Tapi semoga Bapak Prabowo juga anu sih. Tapi sekarang udah alhamdulillah sudah mulai banyak perkembangan lebih baik lah ya. Semoga seterusnya akan lebih baik lagi. Dan sekarang juga Pak Prabowo juga lagi menyeser korupsi kades gitu kan ya. Aku sangat setuju banget. Karena ya memang kayaknya kades itu emang harus diperiksa ya. Ya maksudnya diperiksa dalam artian aku yakin nggak semuanya itu ada kades yang baik, tapi kan kita juga nggak bisa menutup mata ya. Pasti kan juga ada lah kades-kades yang ya gitulah. Aku nggak mau bahas. Ini aku pengen fun aja kan ya. Diperiksa rumahnya maksudnya, bertamu, silaturahmi gitu-gitu. Ngopi-ngopi. Tapi kalau misalkan kalian ini udah 59 menit, ntar lagi aku off kan sampai 1 jam. Coba kita lihat ya. Kita off kan sampai 1 jam. 1 jam ya, ini udah 59 menit 32 detik. Ntar lagi tak paskan 00 kira-kira bisa apa enggak.
Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Jangan bosan-bosan nonton aku Rek ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian masih setia di El Kasus. Aku Bielsa, sampai jumpa di video nggak jelas selanjutnya dan bye bye.